Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Bilang cakep ngapa? Ulang belum? Daun salam di pinggir sumur. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kelapa sawit. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak duit. Kalau duit kenceng banget. Saatnya jam pergantian pelajaran. Oh iya, udah ganti nih. Dilarang untuk keluar kelas tanpa seizin guru prihat. Terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu dulu kereta lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bi ilmi wal alami ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang utama yang kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMP Negeri 77 Jakarta Bapak Ayi Mumuh Suhendar MPD beserta staf dan jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat walafiat panjang umur, diberikan kemudahan kelancaran dalam tugasnya, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komite beserta jajaran dan staf yang kami hormati, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 77 Jakarta yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat panjang umur, diberkahkan hidupnya, diberkahkan ilmunya, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa anakku yang ganteng-ganteng. Yang mana yang ganteng? Yang ganteng yang mana? Wah, alhamdulillah. Yang cantik-cantik, mana yang cantik? Iya. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah Allah berikan kita sehat walafiat panjang umur. Alhamdulillah. Dari mulai bangun subuh kita ucapkan hamdalah, yaitu bagaimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi. Siapa yang tadi bangun tidur tuh baca doanya? 1, 2, 3. Wah, hanya berapa persen aja dari 600 kurang lebih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, insya Allah di tempat yang kita cintai dan dimuliakan Allah, di acara yang mulia dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah. Amin. Ya Rabbal
alamin. Sebelumnya perkenalkan, Bapak namanya Ade Permana. Asli orang Cilodong. Tahu Cilodong? Cilodong tuh kota Depok. Tahu Depok? Makanya kata orang Cilodong, jalan-jalan ke pinggir sawah, makan sekuteng banyak airnya. Nggak usah terpesona melihat saya, emang udah ganteng dari sononya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke SMP Negeri 77 Jakarta. Ya, salam kenal dari kota Depok. Mudah-mudahan silaturahim kita ditakdirkan Allah nanti kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak sulung yang soleh dan soleha, yang insya Allah kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya peringatan pada hari ini sudah disampaikan isinya sama teman-teman kita. Tadi penceramah yang pertama menceritakan kejadian sebelum Isra dan Mi'raj. Tadi sebelum yang kedua, teman kita siapa namanya? Menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi udah selesai kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Insya Allah nanti Bapak akan tambahkan dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Anakku yang soleh dan soleha, bisa kerjasamanya kalau Bapak bilang pagi maka tepuk 1 pagi. Kalau Bapak bilang siang maka tepuknya 2 siang. Kalau bilang malam 3 malam. Dengarkan baik-baik. Setiap ada kalimat yang Bapak ucapkan pagi, siang, atau malam, maka kalian tepuk. Yang tidak tepuk berarti nggak konsentrasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, nah bagus, udah konsen. Kita berkumpul dalam peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya Isra Mi'raj? Kalau sedikit definisinya, paling ringkas-ringkasnya, Isra artinya perjalanan, Mi'raj malam hari. Nah, masih konsen. Jadi Isra Mi'raj adalah berjalan di malam, hari. Udah lewat itu. Isra Mi'raj berjalan di malam hari. Jadi kalau ada security keliling kampung bawa senter malam-malam namanya patroli, bukan Isra Mi'raj. Security bukan Isra Mi'raj, patroli dia mah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Isra dan Mi'raj yang tadi sudah sampaikan oleh teman kita, peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ingat, kalau peristiwa diabadikan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, berarti peristiwa itu, kejadian itu belum pernah terjadi pada orang sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi pada orang selanjutnya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj hanya terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Ngaji kalau udah paham udah selesai, Pak. Maka Nabi Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak sampai semalaman. Wah, masih konsen nih, udah enggak nih, udah konsen nih. Isra dan Mi'raj enggak sampai semalam. Cuman berapa? 1/3 malam. Yang nggak ngikut gabung dari awal bingung nih ngapa orang ceramah tepok-tepok. Padahal itu nggak sampai 1 malam, cuman 1/3 malam. Kalau di Indonesia dari jam 1 sampai jam 3. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj bisa kita terima bukan pakai akal, bukan pakai otak, tapi pakai apa? Pakai iman. Oh. Pakai apa? Ada yang namanya iman? Nggak ada.
Pakai apa? Karena otak kita, akal kita, kemampuan kita, pengetahuan kita terbatas. Tapi kekuasaan Allah, kuasanya Allah, kehebatan Allah tidak terbatas. Kalau Allah mau mengisra dan mi'rajkan makhluknya yang bernama Nabi Muhammad SAW, jangankan sepertiga malam, 1 detik pun akan bisa. Makanya dalam Al-Quran itu surat Yasin gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau bilang kun fayakun, maka terjadi. Paham? Coba Bapak sapa, mana kelas 7? Kelas 7. Kelas 8? Oh, pakai baik. Diulang. Kelas 7 katakan wow. Putra dan putri lanjut dah. Kelas 7 katakan wow. Kelas 8 katakan ye. Kelas 9 katakan asik. Coba Bapak tanya, mana kelas 7, 8, 9? Asik. Berarti Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada malam hari. Nanti ada riwayat. Bapak udah siapkan riwayat yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Yang menyaksikan, mendengarkan dengan khusyuk, dengan konsentrasi pasti bisa. Kita lanjut. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, peristiwa ini harus kita yakini dengan iman, bukan dengan otak, dengan akal pikiran, bukan dengan kemampuan kita. Karena kemampuan kita, akal pikiran kita mah terbatas. Tidak mungkin, kata orang kafir Quraisy, tidak mungkin engkau Muhammad dari Mekah ke Madinah, bukan hanya dari Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu, Masjidil Haram itu yang ada di kota Mekah. Sekarang negaranya namanya apa? Negaranya apa Mekah? Saudi Arabia. Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sekarang adanya di negara Palestina. Ibu kotanya? Gaza. Bukan. Apa ibu kotanya Palestina? Yerusalem. Maka Masjidil Al-Aqsa yang sekarang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajmain, kita doakan mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau kita terima pakai akal pikiran kita, tidak mungkin perjalanannya hanya cuma 3 jam, nggak mungkin. Karena kata teman kita tadi, pada saat itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada. Cuman pakai apa? Unta. Yang lebih cepat lagi, kuda. Berapa perjalanan? Masyirota syahrin, 2 bulan perjalanan. Itu baru dari dunia saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai menembus Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat perintah sholat. Hei. Anak-anak, kalau Bapak bilang anak soleh, jawabannya siap, rapi, Allahu Akbar. Bisa? Bapak ulangi, anak soleh. Baik, kita lanjutkan. Makanya temanya momentum meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Akhlak itu adalah buah hasil dari ibadah. Makanya Allah sampaikan kalau yang rajin salat itu inna salata tanha anil fahsya wal munkar.
Kalau yang rajin sholat, melaksanakan sholat, maka dia terhindar, terjaga daripada perbuatan keji dan munkar. Makanya teman-teman jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, nih udah sholat belum subuhnya tadi? Yang udah sholat subuh angkat tangan. Pak Ustadz mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kanan. Ayo ketahuan. Yang sholatnya berjamaah di masjid. 1, 2, 3. Dengan peristiwa Isra Mi'raj nanti, setelah ini sholatnya makin rajin. Ya Robbal. Teman-teman, emang begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita dilahirkan ke muka bumi ini, ke dunia ini untuk ibadah. Untuk apa? Ibadah. Ibadah apa Pak Ustadz? Ibadah itu adalah kegiatan yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, apalagi zikir, apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi sholawat, apa? Ngaji, sedekah, infak, itu ibadah. Yang paling utama ibadah kita adalah sholat. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya. Sholat ibadah yang derajatnya paling mengalahkan haji dan umroh. Mengalahkan haji dan umroh. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa ada dua, jin dan manusia? Ternyata jin juga sama kayak manusia. Dia juga ibadah. Jin juga ada dua modelnya. Ada jin muslim, ada jin kafir. Manusia juga dua. Ada orang Islam, ada orang kafir. Kalau di Indonesia disebutnya non-muslim. Kalau di Arab, bahasa Arabnya muslim atau kafir. Ketika kita diciptakan di dunia ini, teman-teman, itu perintahnya kata Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Hanya diperintahkan untuk ibadah. Kalau enggak ibadah, anak putri, anak putra, mana suaranya? Kalau enggak ibadah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adall. Bahkan jauh lebih hina daripada binatang. Tuh. Yang enggak sholat, habis peristiwa Isra dan Mi'raj ini, acara Isra dan Mi'raj ini, nanti jangan sampai meninggalkan sholat lagi, insya. Karena kalau enggak ibadah, enggak sholat, ulaika kal an'am, kalian seperti binatang. Balhum adall, bahkan jauh lebih hina lagi daripada binatang. Miknya capek kayak gini. Teman-teman, halo. Kalau enggak ibadah lebih hina daripada binatang. Contoh kambing, sapi, kerbau. Kalau dia enggak ibadah, wajar. Karena enggak dikasih akal pikiran. Nah, lihat sini. MBG, jarin aja MBG mah. Pasti kebagian, tenang aja. Kambing, sapi, kerbau, kalau nggak sekolah wajar. Ada nggak kambing, sapi, kerbau sekolah?
Nggak ada. Karena nggak dikasih akal pikiran. Cuma dikasih apa? Nafsu. Kalau kambing, sapi, binatang yang lainnya mencari makan dari hasil yang haram, dia mencuri, dia makan pagar tanaman orang lain, dia makan makanan kalian, ikan kalian di dapur, di rumah kalian, wajar. Karena memang dia nggak dikasih akal pikiran sehingga nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang... Tapi kita mah dikasih akal pikiran. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling sempurna. Nih, perempuan nih. Ini kan cantik-cantik semua, betul nggak? Nih, laki-laki ini kan cantik-cantik. Ganteng-ganteng semua, betul nggak? Saking mulianya kita diciptakan Allah, itu nggak dikasih bosen kalau ngaca. Putri, bosen nggak kalau ngaca? Dari rumah udah ngaca. Betul? Sampai gerbang tadi ada jendela ngaca lagi sambil lewat. Ada mobil orang di kaca juga spionnya. Betul? Sampai selfie aja nggak bosan-bosan. Udah selfie hari ini? Oh belum. Nggak bawa HP ya? Laki-laki juga sama, betul? Sampai kemuliaan kita Allah ciptakan, kita punya wajah nggak bosan-bosan melihatnya. Lihat, kalau ada kegiatan, difoto oleh kameramen, dipajang di mading. Yang paling pertama kita cari fotonya wajah siapa? Wajah kita, betul ya? Mana nih foto gua nih? Foto gua, oh ini dia nih foto gua. Coba kalau kalian hari itu nggak masuk, sedangkan ada kegiatan, foto-foto, di mading ditempel fotonya. Mau nggak lihat? Resep nggak ngeliatnya? Enggak ngeliat foto-foto loh. Kagak ah. Waktu itu nggak masuk, nggak ada foto gua. Tuh. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur kita itu diaplikasikan dengan cara nih teman-teman. Tapi binatang, walaupun dia hanya dikasih nafsu saja, nggak dikasih akal pikiran, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagingnya laku kalau dijual, betul? Kambing, ada sate kambing, apalagi? Gulai kambing, tongseng kambing, kebuli kambing, apalagi? Dagingnya laku kagak? Jangankan dagingnya, kulitnya laku kagak? Laku. Nih kalau Idul Adha motong kurban nggak Pak? Bapak baru ke sekolah. Motong kurban? Oh enggak ya. Kalian menyaksikan potong kurban di wilayah kalian, masjid-masjid kalian. Itu kulit kambing, kulit sapi laku kagak dijual? Laku. Tukang kulit udah datang, padahal kurbannya belum dipotong. Betul Pak, Bu? Bapak panitia, nanti nih kulit jangan dikemana-manain, biar saya yang bayar. Betul? Dagingnya laku, kulitnya laku, sampai nya laku kagak? Laku kagak? Laku. Dikumpulin sama petani, buat apa? Buat pupuk, subur tanamannya. Tuh, masih Allah muliakan. Tapi kalau manusia nggak ibadah, ulaika kal an'am, dia seperti binatang, bahkan lebih hina. Kalau dia mati, dagingnya laku nggak dijual. Mau nggak makan daging manusia? Enggak. Ada nggak yang mau beli daging kalian nih? Hina. Kulitnya ada nggak yang mau beli? Tuh, masih lakuan kambing, kulitnya laku. Nya. Laku kagak? Laku kagak? Laku kagak? Coba nih, dikumpulin semua, dikasihin ke petani. Apa kata petani? Kagak dah, kagak. Bisa hancur pertanian saya nanti. Jadi manusia, kalau nggak ibadah, bisa lebih hina daripada binatang. Makanya yang membedakan kita dengan binatang yaitu apa? Ibadah dan berakhlakul karimah.
Karimah. Ada orang tua, permisi lewat depannya. Hei, lewat depan ibu guru ucapkan cium ucapkan permis. Tuh. Sama orang tua juga begitu, karena orang tua itu bukan hanya yang di rumah, anak-anak. Bukan hanya ayah ibu. Itu mah orang tua biologis yang melahirkan dan menafkahi kita. Tapi di sekolah juga ada orang tua yang bernama bapak, ibu. Itu pun orang tua kita. Kalau kita taat, patuh, hormat, apa kata Nabi dalam hadisnya? Ridallahi fi ridal walidain. Kalau orang tua kalian ridho, maka Allah pun ridho. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Tapi kalau orang tuanya marah, orang tuanya murka, maka Allah pun akan murka. Allah pun akan marah. Jadi kalian kalau pengen sukses nanti, amin. Siapa yang mau sukses angkat tangan. Jadi orang berhasil. Jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Orang kaya. Angkat tangan. Amin. Hormati orang tuh. Ketika kalian cium tangan sama ayah ibu kalian di rumah, datang ke sekolah cium tangan sama bapak ibu guru, bukan hanya sekedar kalian cium tangan, tapi mereka mendoakan kita. Berkat doa itulah sehingga kalian nanti jadi orang sukses. Amin. Ya Rabbal. Jadi teman-teman, nanti kalau kalian sukses, jangan sombong. Itu semata-mata bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kepandaian, kepintaran kalian, tapi ada doa bapak ibu guru kalian, ada doa ayah ibu kalian yang selalu mendoa kalian menjadi orang sukses, diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi sukses. Amin. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Putri yang mau jadi dokter? Yang mau jadi pengusaha, yang mau jadi presiden, wah banyak juga. Yang mau jadi gubernur, yang mau jadi guru, dikit minat ini. Bu, penerusnya dikit bu. Laki-laki siapa yang mau jadi polisi? Yang mau jadi tentara? Yang mau jadi insinyur? Yang mau jadi gubernur? Yang mau jadi presiden? Cita-cita setinggi mungkin. Nanti insya Allah rajin ibadahnya, rajin belajarnya, minta doanya kepada bapak ibu guru, minta doanya kepada ayah bunda. Insya Allah cita-cita kita tercapai. Amin ya Rabbal alamin. Jadi hikmahnya Maulid Isra Mi'raj, nanti kita sholatnya jadi makin makin rajin. Bapak yakin jadi rajin, karena kalau nggak sholat, ingat baik-baik, tidak ada bedanya kalian dengan binatang. Mau nggak disamain sama binatang? Mau nggak disamain saya kayak ayam, kayak kambing, kayak sapi, kayak anjing? Mau nggak? Makanya insya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan perintahnya, dan Allah berikan kekuatan juga untuk meninggalkan apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan kalian Allah berikan ilmu banyak bermanfaat sehingga cita-citanya tercapai. Amin. Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Nanti kalau sudah sukses jangan lupakan ayah ibunya. Kalau sudah sukses jangan lupakan bapak ibu gurunya. Insya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa, kita angkat tangan, tidak ada suara kecuali suara amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdas salihin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustazina wa li ustazatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura asatizina wa ustazatina wa umura madrasatina SMP Negeri 77 Jakarta madamati samawati wal arwa ja'alna minas salihin waj'alna minas salihin waj'alna minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Alhamdulillah MBG-nya sudah datang. Biasanya makannya jam berapa, Pak? Jam istirahat ya? Maka ada pantun dari Pak Ustadz. Ikan sepat, ikan gabus. Enaknya kalau dibakar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut udah lapar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.